diawasi semua. Ini sebenarnya perlu saya tanggapi karena tidak, kalau agak-agak naik, tapi sebenarnya tidak naik itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan faktual dan situasi pada saat itu. Tidak naik namanya ini. Menurut saya tidak naik. Mungkin itu pimpinan, silakan pimpinan. Dari saudara Guru tadi mengenai data-data WP tadi, khususnya yang dari perusahaan-perusahaan yang ada, mana yang perusahaan yang memang betul-betul menunggak atau tidak membayar kewajiban sebagai wajib pajak. Karena itu sangat kita butuhkan sebagai tolak ukur dari pendapatan kita dari pajak. Sebab sebagaimana kita ketahui, mungkin ada yang luput dari pungutan kita sebagai mereka yang wajib pajak ini. Contohnya saja ada beberapa kelompok tani yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang saat ini mereka tidak bergabung atau tidak bermitra dengan perusahaan yang lahannya boleh dikatakan fantastis, lebih dari 100 ke 100-an hektar, namun luput dari pungutan pajak, dan mereka tidak tahu mau kemana bayar pajak atau sengaja mereka tidak membayar pajak karena tidak dipungut. Itu salah satu indikasi kurangnya PAD kita dari sektor pajak. Jadi mohon itu segera ditertibkan dan data-data dari WP tadi baik dari perusahaan maupun dari perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Mohon itu sifatnya berkas atau data tersebut sampai ke kami selaku anggota DPD supaya kita bisa nanti bersama-sama untuk mencarikan solusinya sehingga tujuan pencapaian PAD kita terhadap pajak ini akan tercapai. Itu namanya. Terima kasih doang. Ini pimpinan Pak John. Saya rasa RPJMD ini kan memang merupakan acuan itu. Acuan program kerja kita untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi itu semua itu kan estimasi. Itu sewaktu-waktu kan bisa berubah. Jadi kalau bisa, tentunya kita estimasi ini, kami juga di DPR sudah terima kasih kepada pemerintah yang mana tentunya sudah merancang. Namun tentunya kita tidak di saat sekarang ini kita kan tidak membahas dari mana hasilnya, dari mana apa. Tentu ini tidak perlu kita bahas sebetulnya. Karena ini kan estimasi ini. Sewaktu-waktu kan bisa berubah. Cuma RPJMD ini adalah acuan kita untuk melaksanakan program kerja untuk 5 tahun. Garis besarnya. Kalau masalah jumlah anggaran itu sewaktu-waktu itu akan bisa berubah nanti. Melihat situasi nanti. Cuma kita sarankan RPJMD ini tentunya karena ini acuan daripada program kita untuk jangka 5 tahun. Kami mengharapkan nanti seluruh program kerja kita itu baik yang dibiayai dengan APBD maupun dengan APBN, tentunya inilah yang perlu kita sikapi. Karena selama ini kita lihat kita mempunyai program kerja yang kita bahas mulai dari tingkat desa, tingkat nagari sampai ke kabupaten, itu kan sudah klop semuanya, sudah klop, dan itu pun sudah sampai di pusat, bahkan di kalau di pusat bagian Pak John, Bappenas, itu semuanya sudah masuk di Bappenas semua. Namun itu tidak didukung dengan istilahnya penunjang, hanya sebatas itu usulan. Jadi kami mengharapkan semua itu harus didukung dengan istilahnya apa-apa yang penunjangnya yang dibutuhkan, contohnya perencanaannya, anggaran biayanya, gambarnya, di mana letaknya, di mana dokumen-dokumen lain pendukungnya, itu harus kita lengkapi. Karena kita tidak mengharapkan, karena kita membangun Pasaman Barat itu tidak cukup dengan APBD kita saja. Kita harus mengharapkan bagaimana Pasaman Barat itu didukung dengan dana-dana pusat. Jadi dana pusat itu harus didukung dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Nah, jadi inilah kalau kita masalah pembahasan kita di RPJMD ini, saya rasa
tidak begitu apa final, tidak begitu apa namanya, sudah final ya, sudah final, karena ini sudah disusun secara baik. Namun kalau hasilnya itu, itulah yang saya sampaikan tadi, harus kita dukung seluruh program itu. Kita dukung dengan apa namanya, istilahnya lengkapilah semua data-data tadi untuk ke pusat supaya anggaran itu bisa dicairkan ke pusat. Karena selama ini data itu tidak masuk, Pak John. Contohnya dulu ada kami dari Komisi 1 ke Kementerian Desa, itu program desa itu kan banyak. Kita sudah mengusulkan sebetulnya, tapi tidak ada pendukung daripada program itu. Itu makanya kita di Pasaman tidak banyak yang mendapatkan. Begitu juga dengan dinas sosial. Data kita masuk di kementerian, tapi tidak ada pendukungnya. Nah, jadi kami mohon nanti ini tentunya seluruh kita yang ada di OPD, tentunya ini marilah kita bersama-sama bagaimana kita siapkan data-data pendukung yang kita usulkan, baik itu melalui APBD provinsi maupun APBN. Jadi mungkin itu Ketua. Silakan Pak Haji Nazwar lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Bisa ngomong lagi. Cuman melalui Pak Jen ini, Bupati itu mestinya terima kasih kepada kita. Khusus di pansus ini, RPJMD ini. Karena pembahasannya sepertinya apa yang disampaikan oleh dalam nota pengantar, kemudian ada naskahnya, kemudian ada bukunya. Pembahasan tidak terlalu banyak atau rumit. Semuanya seperti dasar-dasar saja, artinya setuju saja. Namun sebagaimana tadi saya mulai, di dalam buku yang disusun itu tentu berkaitan dengan misi Bupati sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Antara lain berobat gratis, kemudian ada sekolah gratis katanya, kemudian bedah rumah dan segala macam itu semuanya digratiskan. Ini kan membutuhkan dana nih, dana ini banyak. Nah, saya lihat dari sini tadi, ini biasa-biasa saja. Pak Jen sudah tahu, kita semua sudah tahu lah bahwa ini dari tahun ke tahun APBD kita itu biasa-biasa saja. Nanti ke depan tentu akan semakin rumit mungkin barangkali kalau menurut saya ini karena situasi pandemi. Karena saat tahun 2020, 2021 ini kita sudah rasakan, dan ini belum pernah diprediksi oleh para ahli kapan ini berakhir. Nah inilah yang mau saya tanyakan itu, bagaimana kira-kira dalam mewujudkan RPJMD ini sesuai dengan dalam mewujudkan visi misi Bupati tadi itu yang telah kita tuangkan, dalam RPJMD itu tadi. Ini artinya biasa-biasa saja Pak John. Ini perlu kerja keras. Nah, itu yang mau kita gali lah gitu. Bukan hanya bertanya kepada Pak John, tapi mau kita gali kemana. Terima kasih. Komentar-komentar tadi itu. Ya, ada pertanyaan, ada usulan, ada masukan. Saya mengatakan sadarkan 90 kali rancangan awal itu baru yang dulu kan. Cuman kita masalahnya rancangan awal dulu juga kita nggak sempat bahas. Pak, kita sangat memaklumi sebenarnya ini menjaga hubungan baik saja sebenarnya antara DPRD dengan pemerintah daerah. Juga pagi disampaikan kita sebentar sore kita setujui ya. Begitu kita ingin ada organisasi saya meminta kepada Dinas Pendapatan berapa data pendapatan pajak dari perusahaan. Sampai sekarang belum ada datanya sama saya. Saya ingin tahu berapa pajak perusahaan itu, berapa yang menunggak, berapa laporan karyawan kan biar jelas. Yang kedua, bagaimana disampaikan pimpinan tadi. Di tahun 2020 kita sudah ini target di tahun 2021 106. Ini targetnya. Kita sadari dari tabel di atas, PAD ini cuma sekian persen dari APBD, 8% dari yang disampaikan Pak Bung. Kita hanya mendapat anggaran itu cuma dari pusat, kebanyakan dari pusat. Ini kita sudah ke masyarakat. Yang saya pertanyakan satu lagi, dana bagi hasil pajak ini yang dari provinsi ini, apakah ini dari tahun ke tahun ini turun, apakah dari tahun ke tahun ini naik? Pembagian ini bagaimana ini provinsi? Tapi kita dikasih saja, hitungannya dari mana atau ini tahu. Dan lain-lain PAD yang sah, itu kan ada 74 miliar target. Itu PAD yang sah seperti apa ini? Apakah dari BUD atau dari mana ini? Terima kasih pimpinan.
Kita lanjutkan aja kalian. Ya. Dasar penetapan seperti ini mungkin Pak. Dasar penetapan ini seperti apa ya? Apakah hanya persentase atau perkiraan atau bagaimana? Karena memang nampaknya naik-naik ini. Atau memang tidak ada arahan dari pusat. Nah, 113, 1329. Kemudian yang muncul dari Pak Gubernur. Gimana PSI? Penambahan lahan bersertifikat itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah atau variasi. Kita mengharapkan ini jelas nih. Kalau ada penambahan lahan bersertifikat, jelas nanti dia ada pajaknya. Tapi yang registrasi lah, yang prona lah, yang umumnya selalu bertambah lahan bersertifikat. Tapi tidak ada pengaruhnya terhadap PAD meskipun itu variasi. Jadi harus ada sinkronisasi kita dengan BPR. Makanya tadi saya sampaikan harus ada penguatan kan. Sedikit lagi, terakhir yang saya sampaikan, ini proyeksi dari tahun ke tahun sampai 2026. Kita melihat proyeksi kita naik, baik itu DAU maupun DAK, 665, 668, 70, 272, 294, 318. Padahal kita balik 5 tahun kemarin, kita turun. DAU DAK kita turun, bukan naik. Ini apakah proyeksi ini dasar proyeksi perincian anggaran ini bagaimana sih? Saya ingin tahu itu dasar proyeksi perincian anggaran ini. Terima kasih. Oke. Silakan. Aja itu dibahas saja. Silakan. Oh, silakan Pak Kampung dulu. Mau komen ini, tapi karena berhubungan dengan angka yang berhubungan dengan PAD, saya lihat forecastingnya, ramalannya, PAD itu kenaikannya itu berapa itu? 2020 1, berapa? 109 berapa? Ya targetnya itu 108. Kemudian 2022 107 ya 106, 107, kemudian 108, 109 dan 111, kemudian 112. Saya kira kalau seperti ini tidak ada sesuatu hal yang signifikan untuk penambahan PAD. Tidak ada kenaikan itu, angkanya saja. Nominalnya dia naik, kalau faktualnya saya lihat tidak. Karena Tuan Woyo, tapi yang signifikannya bagaimana? Berarti tidak ada perubahan. Nah, sekarang sebetulnya prosesnya adalah pada tahapan Ranperda RPJMD, artinya sebetulnya di rancangan awal itu sebetulnya masukan-masukan draft-draft yang perlu kita perbaiki sebetulnya adalah sebelum kesepakatan awal. Namun tidak tertutup kemungkinan pada saat sekarang di